Oke, halo guys. Readingan ini untuk Leo Desember 2021. Kita lihat untuk Leo Desember 2021. Eight of Cups. The World. Wow, this is quite a big change. Two of Wands and Justice. Oke, dan di sini ada Five of Swords. Oke, so I think ya, mungkin ada dari kalian yang ini nggak harus dalam pernikahan, tapi bisa juga ini hubungan yang panjang. Aku ngelihat di sini kamu akan memutuskan untuk menyelesaikan, menyudahi sebuah hubungan, karena sepertinya hubungan ini udah nggak sehat, ya. Karena Tri juga bicara tentang health, walaupun Tri bicara tentang more like physical health, but for me it can be any kind of health. Oke, kita lihat di Eight of Cups. Ace of Cups. Ten of Cups. So yeah, you're moving on from this. You're moving on from this. Kamu keluar, move on dari sebuah pernikahan, atau mungkin bisa jadi juga nggak jadi nikah karena alasan tertentu ya, I don't know, but I feel like this can be the scenario. Jadi tergantung situasi diri kamu, tergantung situasi hidup kamu. Oke. Sebenarnya Eight of Cups tuh juga bukan kartu jelek ya, karena Eight of Cups itu bicara tentang move on from something that is no longer serving you sebenarnya. Oke. Kita lihat the world. Five of Wands. Death. Ya, aku ngeliat di sini kayak you're getting tired or you are tired. You got tired already. Sama semua masalah, semua drama yang membuat kamu merasa, okay, this is not healthy. I don't want to live like this anymore. Aku ngeliat di sini kamu mulai sebenarnya pelan-pelan, entah kamu mungkin pernah coaching atau kamu pernah dengar video-video yang membuat kamu pelan-pelan menyadari kalau situasimu ini sebenarnya tidak sehat gitu loh. Kamu mulai pelan-pelan melihat kalau okay, mau menerima. Udah mungkin awalnya orang kadang sulit ya untuk menerima sesuatu karena mereka merasanya mereka masih cinta, mereka merasanya masih punya harapan untuk bisa membuat hubungan itu
bisa jalan lagi, but memang dibutuhkan waktu, penerimaan, pengakuan kalau memang kita harus melihat secara realita kalau it's not working gitu loh. Dan di sini aku lihat kayak kamu udah mulai pelan-pelan bisa ngelihat itu, bisa ngelihat kalau okay, this is not working. So kamu udah mulai melihat realita. Kamu sudah tidak bermimpi. I hope. Ace of Swords, Knight of Swords. Kalau misalnya kamu belum ada obrolan sama pasangan kamu, aku ngelihat kamu akan ada obrolan. Kamu akan ngomongin mungkin baik-baik kalau I don't think that I want to continue this. I think we are not growing at all. Or ya, yang the worst case scenario, yang tadinya udah mau nikah, I was there. Aku pernah hampir mau nikah seminggu lagi, but I canceled my wedding because I wasn't sure. I wasn't sure it was him for me. Ada masalah nggak? Nggak ada. Okay. Well, masalah ya ada, tapi not like many people think. Okay. Eight of Swords. Di sini ada mungkin ada kebingungan di mana sebenarnya kamu tuh udah tahu kamu mau apa. Cuman mungkin kamu kebingungan kayak ini aku paham sih orang kayak lagi dalam situasi seperti ini karena aku pernah ada di situ. But kalau aku dulu aku nggak bingung. Cuman aku bisa mengerti kalau orang bingung. Kenapa? Karena banyak orang pada saat dia memutuskan suatu keputusan besar, mereka memasukkan variabel fear di situ. Kalau aku enggak. Makanya orang semakin dia memasukkan variabel fear, dia akan semakin bingung. Kalau aku dulu enggak mau. Ya, maybe I was brave enough to think like kalau bukan dia ya pasti ada yang lain gitu loh. Tapi kebanyakan orang, gue bisa bakal dapat lagi nggak ya yang terbaik. But you know, you have to think like, if this person is not the one for me or not the one, if he's someone that not compatible with me, then there must be someone else gitu loh. Karena satu hal pada saat kita dalam kondisi seperti ini, yang paling penting itu adalah kejujuran sama diri sendiri. Dan biasanya orang agak sulit masuk ke dalam situasi itu. Nah, biasanya butuh dibantu sama coach untuk ngasih lihat nih, kamu tuh masih punya masalah di sini, kamu masih punya rasa takut di sini, kamu belum jujur sama diri kamu yang sebelah sini, gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa jujur sama dirinya sendiri, dia bisa bedain langsung. Dan memang jujur, orang yang jujur sama dirinya sendiri itu nggak banyak. Kadang kita ngerasa kita jujur, padahal enggak, gitu. Nah, that's why kita butuh orang lain untuk bantu kita ngelihat apa yang kita nggak bisa lihat. Okay. Dan di sini aku ngelihat ada Eight of Swords yang dimana aku ngelihat di sini ada variabel fear. Kamu ngerasa, kadang ada orang juga lagi dalam situasi seperti ini, apa gue jahat ya? You try to identify things, gitu. Apa gue terlalu jahat kalau misalnya gue cuma dari satu sisi gue pengen udahan? Well, ini kita bicara orang yang sadar gitu loh. Kan belum tentu langsung dua-duanya sadar. Lucky me, saat itu mungkin aku dan mantanku sama-sama sadar gitu loh. Tapi banyak situasi yang ya mungkin dua-duanya nggak sadar atau cuma baru salah satu yang sadar. Kebanyakan seperti itu. Oke, dan aku ngelihat di sini emotionally kamu sudah nggak happy sebenarnya. Secara emosi kamu tahu gitu loh. This is bukan cuma di pikiran tapi dirasa. Kamu udah tahu gitu. This is not what I'm looking for. This is not something that I want to be with or to be in for the rest of my life gitu loh. So, nah di sini kalau orang yang tidak biasa membreakdown masalah,
Dia harus tahu apa yang membuat dia seperti itu. Nah, inilah fungsi coach itu ada. Kenapa kamu begini? Apa yang membuat kamu seperti ini? Di-list. Nanti lama-lama kesadaran kamu naik. Karena salah satu fungsi coach itu adalah membantu kamu menaikkan kesadaran kamu. Apa yang tidak kamu sadari gitu. Kalau orang mau merubah hidupnya, mau merubah apa yang menjadi masalah dia, kesadarannya harus naik dulu. Kesadaran gak naik, apa yang mau diberesin? Orang baru bisa membereskan satu masalah itu kalau dia punya kesadaran atas masalah itu kan. Kalau dia tidak mempunyai kesadaran atas masalah itu, apa yang mau diberesin? That's very basic logic. That's a fundamental reasoning. Okay. Tuh, Eight of Cups-nya keluar lagi. Di sini ada Nine of Pentacles, di sini juga ada Nine of Pentacles. So, Nine of Pentacles is something that you know it's about independence. Kamu menginginkan independen kamu. I don't know what happened between you guys, but I feel like maybe I don't know. Maybe you feel controlled. You feel like banyak orang yang mereka punya status, mereka ada di dalam satu hubungan pacaran atau hubungan pernikahan ya. But di dalam hubungan itu sendiri mereka tidak merasa ada di dalam satu hubungan gitu. Tapi mereka merasanya kayak kok gue alone gitu. Kenapa feeling of aloneness itu bisa ada? Pertanyaannya kan gitu. Itu karena tidak adanya connection. So the connection kayak numbing. The connection is not there anymore. Bisa nggak kita membuat connection itu ada lagi? Bisa, tapi ya balik lagi. Udah memang ini yang kamu mau atau tidak. So you have to make sure if this is what you want. Oke, karena ya kita bicara long term, kita bicara jangka panjang. So if you think that you really want to have a life, a stable one, yeah, you have to think a little bit more further. If you are already in the relationship, kecuali kamu masih in the dating phase ya. Dan kalau aku lihat di sini, bentar, aku buka ini dulu. Four of Wands. Five of Pentacles. Yeah, you feel lost, you feel like alone. Di sini aku melihat mungkin ada perasaan regret, bukan regret, ada perasaan takut salah mengambil keputusan. Ada juga mungkin sebagian dari kalian merasa gue jadi orang jahat nggak ya kalau gue ninggalin begitu aja. This is yang disebut dengan limiting belief sebenarnya. Oke, itu kalau dalam sesi coachingku aku ajarin ini kamu nggak bisa mikir begini karena ini adalah limiting belief. Aku jelaskan kenapa begitu. Nah, tapi kalau aku lihat di sini, yang tadi aku bilang emotionally ya, di dalamnya dalamannya kamu tuh sebenarnya udah tahu kalau gue nggak happy dalam hubungan ini. Tapi ya, kamu berusaha mempertahankan, ya orang mempertahankan kan punya reason macam-macam ya alasannya gitu loh. But ya salah satunya ya kita nggak jujur sama diri sendiri karena kita mungkin takut diomongin orang, kita takut kita dianggap jahat, kita takut pokoknya semuanya fear bentukannya. And something that you have to know about the truth is kita meninggalkan orang bukan berarti kita jahat. Kita meninggalkan orang karena memang sesuatu itu ya tergantung konteksnya juga ya of course gitu loh. Tapi kalau memang kita ngerasa memang this is not working. Aku nggak bisa ngomong ini in general sebenarnya, karena aku harus lihat kasus. Ada orang kasus cuman karena nggak mau repot, nggak mau memperbaiki dan udah keburu suka sama orang lain, dia mau ninggalin ya. It's not working like that juga gitu. Ini benar-benar case by case karena aku ngomong satu nanti semua kepala mikirnya itu yang paling benar, padahal tergantung situasi gitu loh. That's why aku nggak pernah mau revealing di publik karena ya aku nggak tahu kamu bakal mikirnya kemana, bener apa enggak. Aku lebih senang ngomongnya in private, kalau dia nggak ngerti, aku bisa langsung beresin saat itu juga gitu loh, nggak salah berkelanjutan gitu loh. Oke. Dan yang aku lihat di sini sih
probably loh ya. Beberapa dari kalian mungkin sempat udah suka sama orang lain. Mungkin. Ya, beberapa dari kalian mungkin udah sempat suka sama orang lain dan kayak want to end this relationship or want to end this marriage gitu. Ya, cuman menurutku ya be wise, tahu dulu masalahnya apa. Apakah memang karena dalam satu hubungan ya kadang kita nggak sadar kita juga berkontribusi. Apakah dengan kamu sama orang lain sudah pasti akan lebih baik. Tapi kalau memang ternyata kalau orang datang coaching ke aku, kalau memang aku analisa dan ini memang udah sulit untuk diperbaiki, ya memang sudah waktunya kamu keluar gitu loh. Tapi kita harus ngerti dulu masalahnya itu ada di mana. Kadang kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri, kita nggak bisa ngelihat kesalahan diri kita sendiri juga kan ya. Kita cuma taunya dia nggak bisa fulfilling my needs, he doesn't he cannot meet my needs gitu loh. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu ya. So yang aku lihat di sini adalah orang yang sedang merasa gelisah, bingung karena hubungannya sudah nggak berjalan dengan baik, mau keluar takut, tapi ada juga yang mungkin udah ketemu sama orang lain tapi masih ada di dalam satu relationship ini gitu loh. Ini yang aku lihat dan aku belum ngelihat ada jalan keluar, ini masih stuck karena jalan keluar itu harus one on one. Ya, harus benar-benar aku pribadi harus make sure apa yang dia pikirkan itu sudah benar atau belum dan situasinya seperti apa. Itu mesti one on one. Oke? Ini bukan sesuatu hal yang jangan mengeneralisir kamu punya masalah sama orang lain. Kadang orang curhat sama orang lain, minta pendapat sama orang lain yang orang lain itu juga belum tentu memahami dengan baik masalah kamu itu apa. Karena ya kita manusia punya kecenderungan either kita menyalahkan diri kita sendiri berlebihan atau kita menyalahkan orang berlebihan. Biasanya begitu. Jarang orang yang udah balance. Yang dia mampu melihat kesalahan dirinya. Dia tahu apa yang jadi masalah walaupun dia tidak menyalahkan pasangannya. Ya dua-duanya berkontribusi intinya. Okay? So yang aku lihat di sini adalah kamu masih akan ada di masalah ini sampai bulan depan. Ya, yang ini dan advice-ku cuma satu. If you want to fix your situation, then come and find someone who can help you, giving you insight and analyzing your whole situation and how to find the best solution. Ya, bukan dengan lihat kartu. But kita lihat di readingan lanjutannya, aku coba akan dig deeper, lebih detail masalahnya ini sebenarnya munculnya dari mana aja. Walaupun itu tidak akan sorting masalah kamu ya. Tapi aku akan liatin lebih detail sebenarnya masalahnya ada di mana. Tapi ya solution ya tetap bukan dari kartu. Okay? So guys, thank you so much and I'll see you in the membership untuk readingan lanjutannya. Okay.